Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa, hadirin pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kembali kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang kami hormati, pada pertemuan kali ini kami ambilkan judul ceramah singkat kita, yakni orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Tentunya kita selaku umat Nabi Muhammad SAW ingin semua kita masuk surga, dan tentu kita tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka. Sebab di dalam hadis dinyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Qila mayati ya Rasulullah, ditanya oleh sahabat, siapakah mereka itu yang masuk surga dan siapa pula mereka itu yang enggan? Dijawab oleh Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, yaitu orang yang taat kepada risalahku maka mereka akan masuk surga, dan orang yang mengingkari risalahku atau tidak taat maka mereka itu adalah orang yang enggan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai dasar pembicaraan kita, orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus itu, kami ambilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Barangkali semua kita sudah hafal ayatnya. Kami bacakan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tersebut, dan ayatnya nanti juga berlanjut kepada ayat 10 dan 11. Di dalam ayat 1 surat Al-Mu'minun itu dinyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh menang orang-orang mukmin. Ayat ini berarti kalau kita teliti bahwa ayat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kabar gembira, suatu pengharapan atau istilahnya reward untuk orang-orang mukmin. Karena memang kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran atau kabar yang diberikan baik melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah, itu intinya dua saja. Ada yang disebut dengan kabar gembira, yaitu basyira,
dan ada yang disebut dengan kabar petakut atau peringatan, yaitu nazira. Di dalam surat Al-Mu'minun tersebut Allah memberikan ungkapan yang sangat indah atau kabar gembira untuk siapa? Untuk bagi orang-orang mukmin. Qad aflaha, sungguh amat beruntung, sungguh amat sukses bagi orang mukmin. Jadi ini merupakan kabar gembira untuk orang mukmin, karena di belakang ayat tersebut, ayat 10 dan 11 surah Al-Mu'minun itu, siapa yang beruntung? Yaitu orang-orang yang beruntung itu akan mewarisi, yaitu surga Firdaus. Ulaika humul warisun allazina yarisunal Firdaus. Jadi kalau Allah memberikan penghargaan kepada hambanya atau orang mukmin, itu sudah pasti akan diberikan. Berbeda dengan manusia untuk memberikan suatu reward atau penghargaan kepada manusia lain, barangkali diucapkan bisa, namun kadangkala untuk diamalkan atau diaplikasikan belum tentu bisa. Kadangkala ada saja hambatan atau halangan. Pagi orang itu berjanji, sore bisa saja tidak terwujud karena ada halangan, kecelakaan, musibah, hartanya diambil dan lain-lain. Tapi kalau Allah memberikan penghargaan kepada hambanya, sudah pasti, karena di belakang ayat itu diungkapkan dengan mewarisi surga Firdaus. Ya, kalau waris itu ungkapan kata yang sangat indah, atau istilahnya sastranya sudah pasti mewarisi. Ya, sesama manusia saja, kalau ada orang yang mempunyai harta, mempunyai benda, ingin diwariskannya kepada ahli waris, meninggal orang tersebut, ya tentu diberikan, sudah pasti dia miliki. Itu kata-kata waris. Artinya kalau Allah memberikan kata-kata waris, itu lebih pasti lagi janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, untuk siapa saja Allah mewariskan surga Firdaus itu? Di dalam ayat tersebut dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang kedua, yaitu allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kalau berbicara masalah khusyuk ini sebenarnya sudah kaji lama, atau istilahnya kaji klasik. Sejak kita sekolah di SD itu sudah kita dengar khusyuk. Misalnya guru memberikan pengajaran kepada anaknya, kalau salat itu jangan seperti salat coto ayam, ya, salat yang seperti kilat cepat coto ayam, tapi salat yang ada tumak ninahnya. Lalu waktu SD kita pahami salat yang khusyuk itu adalah salat yang ada tumak ninahnya. Kemudian juga waktu kita di madrasah ada salat yang khusyuk itu adalah salat yang memahami apa yang kita baca. Ya, salat yang kita baca itu kita paham maksudnya. Kemudian salat yang khusyuk itu juga menghadirkan hati, juga tahu kita rukun fi'li dan rukun qalbinya dan rukun bacaannya di dalam salat tersebut. Kita memahami maksud dari salat yang kita kerjakan. Yang kedua, untuk penghuni surga itu, ya kita ringkaskan saja, adalah yaitu orang yang menjauhkan dirinya dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Kemudian yang ketiga, calon penghuni surga itu adalah orang yang menunaikan atau membayarkan zakatnya. Kemudian yang keempat, calon penghuni surga itu adalah orang yang memelihara kehormatan. Dalam hal ini kehormatan adalah
memelihara kemaluannya untuk tidak berbuat maksiat, contohnya berbuat zina atau hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina tersebut. Kemudian yang kelima, orang yang mewarisi surga itu adalah orang yang memelihara amanat dan janjinya, baik amanat atau janji terhadap Allah, juga janji terhadap manusia. Dan selanjutnya yang keenam, orang yang mewarisi surga itu adalah yaitu orang yang memelihara ibadah salatnya. Mudah-mudahan dengan ayat surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 11 ini, mudah-mudahan dengan 6 ciri tadi orang yang akan mewarisi surga itu mudah-mudahan bisa kita miliki, dan semua kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, surga Firdaus, surga yang tertinggi. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa dan selamat berbuka. Mudah-mudahan ibadah siam Ramadan kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.